bagusnya kamar mandi ini sebelum adzan berkumandang ataupun setelah adzan berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang membawa syafaatul uzma di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mutalaah bersama, mudzakarah bersama tentang adabul istinja. Adab-adab, kaifiyah, tata cara kita beristinja, menghilangkan najis, bersuci dari segala hadas kecil maupun hadas besar. Jamaah rahimakumullah, ketika seorang alim ulama menyusun mengarang kitab fikihnya, maka umumnya kebanyakan alim ulama tersebut mengawali kitabnya dengan bab thaharah, dengan bab thaharah ataupun bersuci. Wabil khusus bersuci secara zahir, wabil umum ya bersuci secara zahir, wabil khusus suci kita juga batin kita. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada hambanya yang rajin bertaubat, at-tawwabin, yang rajin mengistighfari seluruh kekhilafannya, seluruh kesalahannya. Karena kalau dikaitkan dalam sebuah hadis, Nabi sabdakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Bani Adam ini adalah memiliki dosa, memiliki kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang yang mau bertobat, orang yang mau beristighfar, meminta ampun atas segala kesalahannya.
Hadirin, Allah mencintai orang yang rajin bertobat dan juga mutatahhirin, yakni orang yang rajin bertaharah, orang yang rajin bersuci dari hadas yang dia telah kerjakan. Hadirin, sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Bilal adalah salah satu sahabat yang senantiasa suci keadaannya. Ketika beliau batal, maka beliau akan bersegera untuk berwudu dan mengerjakan sholat sunnah syukrul wudu. Disebabkan beliau rajin bersuci dari hadasnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa suara terompah, suara sandalnya sahabat Bilal ini sudah terdengar oleh Nabi di alam, di langit sana. Saat Mi'raj, Nabi mendengar suara terompah sandalnya Bilal. Maka Nabi terheran-heran. Ketika sudah di dunia, Nabi tanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, apa amal yang telah aku kerjakan sehingga aku mendengar suara terompahmu sudah dalam surga. Orangnya masih di dunia, suara terompahnya, suara sandalnya sudah terdengar di surga. Masya Allah. Ajib jamaah ya. Ini kita bisa juga amalkan, mengikuti sahabat Bilal. Apa amalannya? Bukan sholat yang banyak-banyak, tidak juga baca Quran yang panjang-panjang. Amalan sahabat Bilal sederhana, tetapi amalannya memang luar biasa jemaah. Siapa di antara kita yang kuat jemaah, yang tiap berhadas kita senantiasa berwudu lagi? Saat Bilal menjawab pertanyaannya, ya Rasulullah, aku tidak memiliki amal apapun yang aku bangga-banggakan kecuali setelah aku berhadas, maka aku akan berwudu lagi dan sholat sunnah syukrul wudu, meskipun itu terbangun di tengah malam dalam keadaan yang dingin. Sahabat Bilal tetap mengutamakan syukrul wudunya. Jadi sungguh jamaah, saat Bilal dalam keadaan suci terus menerus sepanjang waktu, katakanlah mudahnya belum pernah batal wudu, karena batal langsung wudu lagi, batal wudu lagi. Ini kita hitung jamaah, kita muhasabah diri kita. Kalau kita mencontoh amal sahabat Bilal yang setiap hadas batal ini berwudu lagi, kira-kira kita kuat menjalankannya berapa hari jamaah? Kami pernah melakukan, ini pun hanya jalan beberapa hari atau beberapa waktu saja, belum bisa setiap hari. Dan bila mana kita bisa jamaah, insya Allah setiap saat, setiap waktu juga, maka dari wajah kita akan terpancar cahaya kesolehan, terpancar cahaya amal ibadah. Karena amal ibadah ini memiliki nur, memiliki cahaya. Siapa yang mengerjakannya maka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, kita menuju kepada adab-adab istinja, adab-adab taharah. Ketika kita akan pergi ke kamar mandi ataupun water closet ataupun WC, maka kita perlu menjaga adab-adabnya. Supaya apa? Supaya kita ke kamar mandi, kita ke belakang, ini terhitung amalan ibadah dan terhitung amalan sunnah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya remeh, sepele, sederhana, tetapi dari istinja itulah akan berpengaruh kepada seluruh amal kita. Bahkan di salah satu riwayat hadis disebutkan, kebanyakan seseorang yang disiksa di alam kuburnya, kebanyakan orang tersebut kurang menjaga adab-adab saat istinja, kurang menjaga adab-adab saat buang hajat di belakang. Baik itu satu, katakanlah BAK, maupun dua BAP.
ini kurang memperhatikan. Sehingga najis dari hadasnya itu kemana-mana, menempel di anggota tubuhnya, menempel di bajunya tanpa dia sadari, sehingga belum sempat untuk dibersihkan. Dalam keadaan sholat pun dia masih membawa najis. Ya. Dan disitulah salah satu adanya azab kubur, karena apa? Kurang berhati-hati saat istinja. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di zaman kita yang sekarang ini di setiap tempat sudah disediakan kamar mandi dan sebagainya dengan fasilitas yang lengkap, kemudian dengan tempat yang bagus, perairannya juga bagus, apalagi tempat-tempat umum ini biasanya sudah disediakan. Kita mulai dari bagaimana kita membangun tempat untuk istinja. Hendaknya kita bangun tempat istinja ini, tempat satu ataupun dua, di dalam rumah, supaya tidak terlihat aurat orang di luar rumah maupun di dalam rumah tersebut. Ketika kita membangun, seandainya mau disatukan antara kamar mandi dengan WC, bisa disatukan. Paling bagus tempat wudhunya terpisah, jamaah. Nah, kan? Paling bagus tempat wudhunya terpisah dari kamar mandi. Jadi kita bisa berwudhu di luar kamar mandi. Kemudian posisi daripada klosetnya yang di WC itu hendaknya tidak menghadap ataupun berlawanan dengan kiblat. Tidak menghadap ataupun berlawanan dengan kiblat. Berarti kalau kita ngomong di Indonesia, hendaknya posisi kloset itu menghadap ke timur, menghadap ke selatan, ataupun menghadap ke utara. Maaf ya, menghadap ke selatan ataupun menghadap ke utara. Nah, ini yang tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Nah, silakan bagi yang ingin membangun rumah, bangunlah kamar mandinya sesuai sunnah. Ini menghadap ke utara ataupun ke selatan, ya. Dan dibangun jamaah sesuai dengan ukuran orang yang besar. Nah ini kalau seandainya kita jaga-jaga sekarang ya, kita jaga-jaga sekarang. Kenapa dibuat ukuran orang besar? Seandainya ada tamu datang ke tempat kita dan orangnya besar, supaya tidak terlalu sempit, duduknya nyaman. Apalagi mungkin sekarang klosetnya tidak jongkok saja, mungkin ada kloset yang duduk juga. Nah ini kalau yang biasanya jongkok, ya dibuatlah yang orang besar pun nyaman untuk duduk, nyaman untuk jongkok, sehingga bisa leluasa nanti saat istinjanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian silakan dibangunlah saluran dengan yang bagus, ya. Perairannya juga usahakan lancar. Karena semakin lancar air yang digunakan untuk istinja, maka nanti semakin bersih saat beristinja. Sudah dibangun, sudah jadi dilengkapi dengan seluruh fasilitas, air, ember, ataupun kola, kayu dan sebagainya, sabun, wangi. Kemudian setelah sudah diberikan pintu, kalau ingin menempel, bila mana ingin menempel doa masuk kamar mandi yang berbunyi gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya. Maka ditempellah di tembok samping pintu. Bukan ditempel di pintu. Kalau mungkin pintunya ini buka nutupnya ke arah keluar, mungkin bisa jadi juga. Tapi kalau ditempelnya di pintu, kemudian pintu ini buka nutupnya menghadap ke dalam, keluar masuknya mau masuk pintunya kok ke dalam, bukan malah dibuka keluar. Nah ini seolah-olah nanti doa masuk kamar mandi ini malah di dalam kamar mandi itu sendiri. Jadi posisi doanya kita tempel di samping pintu kamar mandi. Ini mungkin tujuannya juga salah satunya untuk mengingatkan sesiapa saja yang masuk kamar mandi langsung bisa berdoa masuk kamar mandi tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya, dari godaan syaitan ataupun jin laki-laki dan jin perempuan. Sebelum masuk kamar mandi, ya, kita sudah siap-siap bahwa kita akan masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Menggunakan kaki kiri dengan alas kaki, dengan tutup kepala. Sudah masuk kamar mandi dengan kaki kiri, maksud tujuannya apa jemaah? Ya, karena kamar mandi adalah tempat berkumpulnya syaitan dan jin, dan kita ingin menghinakan ya, jin ataupun syaitan yang menunggu di kamar mandi itu kita hinakan dengan mengarahkan kaki kiri terlebih dahulu. Masuk kamar mandi sudah siap ya, masuk, dan kita menyimpan baik itu tulisan ayat Quran maupun hadis di luar kamar mandi ataupun tasbih, ini mushaf dan lain sebagainya tidak kita bawa masuk dalam kamar mandi, kita simpan di luar. Dan di dalam kamar mandi bagusnya kita tidak berlama-lama, tidak sambil makan, tidak sambil bernyanyi. Kalau dipanggil tidak sambil ngobrol. Bila mana dipanggil cukup isyaratkan untuk berdehem saja, berdehem, membersihkan di kamar mandi. Nah, di kamar mandi saat istinjaknya BAK maupun BAB dengan air yang mengalir ya, dibersihkan sebersih-bersihnya. Bagusnya lagi nanti memakai sabun supaya betul-betul suci dari bau, dari wujudnya, dan dari rasanya. Itu dapat suci semuanya. Hadirin rahimakumullah, ya, di dalam kamar mandi juga bagusnya sendiri, ya, tidak bersama yang lain, kecuali bersama istri, misalnya seperti itu. Sendiri dan tidak sejenis pun bagusnya sendiri, tidak berduaan dengan meskipun itu satu jenis. Kita percepat di dalam kamar mandi ini. Dan bagusnya kamar mandi ini sebelum adzan berkumandang ataupun setelah adzan berkumandang. Bagusnya sebelum adzan berkumandang kita sudah bersiap-siap untuk sholat pergi ke masjid. Ya. Dan ada yang menganjurkan nanti di saat dalam kamar mandi ini kita menutup aurat. Saat mandi pun ya, tutup aurat maksudnya memakai basahan. Masya Allah ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri sendiri pun tidak melihat aurat kepada miliknya sendiri, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bisa menjalankan seperti jamaah, ini satu taufik anugerahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperlancar ya, untuk memperlancar istinja, maka sambil jongkok ya di dalam kamar mandi, baik itu satu BAK maupun dua BAB, maka sambil jongkok. Maaf, tidak sambil berdiri jamaah ya. Karena kalau sambil berdiri ini yang dikeluarkan kalau satu BAK itu tidak sempurna. Di sana masih ada yang bisa meskipun itu sedikit. Ditakutkan nanti kalau sudah selesai kamar mandi saat sholat malah itu yang tersisa bisa keluar. Maka sambil jongkok, dan ini malah menjadikan seseorang ini akan sehat terus menerus. Sehat. Berkahnya apa? Berkah mengamalkan sunnah. Saya jawab rahimakumullah, sudah selesai dari hajat satu ataupun dua ya, ataupun mandi, maka keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka, ya Allah kau mohon ampunan kepada Engkau. Riwayat ini ada mengatakan menambahkan doa alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan dariku al-adza, penyakit, wa afani, dan Allah telah memberikan afiat, kesehatan bagiku. Ini jamaah, ini apabila kita istinja di dalam kamar mandi milik kita sendiri ya, ataupun di tempat umum seperti itu.
Kemudian ada tempat-tempat yang dilarang ataupun sebaiknya kita tidak beristinja membawa hajat di tempat tersebut. Di antaranya yakni di keramaian orang, ya. Di keramaian orang yang di sana banyak orang, kita malu kalau tiba-tiba di pojokan seperti itu, malu rasanya. Maka menjadi tempat keramaian orang ataupun di sana memang biasa tempat berkumpulnya orang ramai, entah itu di cakro atau pos kamling ataupun kebun apa, ya, kita jauh. Kemudian di bawah pohon yang berbuah, nah, ini jawabannya di bawah pohon yang sedang berbuah atau sedang berbunga, karena di sana nanti kalau orang sering berteduh, ya, orang mau panen buahnya, nah, maka kalau ada sisa-sisa kotoran maka bisa membuat mandorot kepada pemilik pohon tersebut. Kita jauhi dari tempat-tempat yang biasa orang lalu lalang di sana, ataupun wabil khusus pohon yang sedang berbuah. Kemudian rahimahkumullah, kita jauhi istinja di tempat-tempat yang di sana adalah lubang-lubang, ya. Lubang-lubang bisa, karena lubang tersebut bisa jadi tempatnya semut-semut, ataupun ada kalajengking, ataupun ular, hewan-hewan yang melata dan lain sebagainya. Bisa jadi di sana adalah tempat mereka bertinggal di sana, ya. Sehingga kita jauhi tempat-tempat tersebut. Supaya apa? Tidak mengganggu ketentraman warga, ketentraman apapun itu yang tinggal di dalam lubang tersebut. Hadirin rahimakumullah, mengapa penting sekali istinja kita menurut dengan sunnah, dengan adab-adab Nabi? Karena istinja ini merupakan rangkaian amalan. Apabila seseorang bagus dan baik istinjanya, baik bebersihnya, maka insyaallah wudunya akan baik. Pengaruh jemaah, pengaruh sekali. Wudu seseorang, wudu yang sesuai sunnah Nabi, tidak boros dalam penggunaan air, itu diawali dari karena istinjanya yang baik. Istinja yang baik membawa kepada wudu yang baik. Dan nanti amal wudu yang baik ini akan berpengaruh di dalam kekhusyuan sholat. Sholat yang bagus, sholat yang khusyuk, sholat yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari atas wudu yang baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah sholat ini baik, maka ini akan berpengaruh kepada mustajabnya doa, kepada dikabulkannya doa. Doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat kita baik. 5 waktu kita berjamaah di masjid, tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Masya Allah, ya. Dan kita sangka rahimahumullah, amal yang sederhana berkelanjutan kepada amal-amal yang besar dan berkelanjutan pula atas doa-doa kita. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah dengan pengetahuan yang sedikit ini dapat merubah kebiasaan adat kita sehari-hari saat kita ke belakang membuang hajat. Kita ke belakang, mudah-mudahan amal kita setelah video ini jangan bisa menyimak dan bisa mengamalkan, sehingga adat yang ke belakang ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kiranya masih banyak yang belum kami sampaikan, ya. Mohon nanti jamaah bisa saling melengkapi. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, ya. Nantikan kelanjutan video-video yang akan mendatang. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Ila liqa ma'as salamah, nasru minallahi wa asrun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.